Tuhan atas lagu pujian yang dibawakan oleh Pak Sagala. Dan terima kasih kepada Pak Sagala. Tibalah saatnya kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh ketua kita Pak Has Galinggi. Terima kasih Pak Sinu Haji. Terima kasih juga kepada kita semua yang sudah hadir di sini. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak S. Sagala yang sudah membawakan lagu spesial menceritakan bahwa ada sebuah negeri yang penuh dengan damai dan sukacita. Itulah yang menjadi tujuan kita, itu yang menjadi pengharapan kita. Semoga kita semuanya sampai ke tempat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya hari ini membawakan renungan pada Rabu malam, oleh karena saya ditugaskan oleh ketua kita, Bapak H. Hasibuan. Jadi, oleh karena baru kemarin ditugaskan, jadi apabila kurang sempurna, saya mohon dimaafkan. Dan kepada Pak Turangan, saya mohon izin Pak, mau share screen boleh Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Oke. Kelihatan Pak? Kelihatan Pak, mantap. Ya. Saya kasih judul hari ini wanita yang cantik dan bijaksana, oleh karena baru kemarin kita rayakan Hari Ibu. Jadi saya juga mengucapkan kepada seluruh ibu yang ada di room kita ini, saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Bapak Ibu sekalian, saya ambil tema daripada pelajaran kita pada malam hari ini yang tertulis di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 11, demikian katanya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanannya wanita boleh kita lihat mungkin ada 3 fase yang sebentar Bapak Ibu mungkin ada ini. Ya. Nah, yang pertama gadis, bolehlah itu gadis kecil atau gadis remaja atau ya gadis yang sudah cukup usia untuk menikah. Lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan keadaan, maka dia akan menjadi istri. Bapak Ibu, setelah menjadi istri, lalu kemudian dia akan diberkati oleh Tuhan, akan menjadi seorang ibu. Nah, kita lihat, saya coba ambil dari beberapa sumber sifat-sifat wanita, baik itu yang masih gadis ataupun sudah menjadi istri. Yang pertama, saya lihat atau saya dapatkan bahwa seorang wanita itu lebih pemalu. Nah, apa yang kita maksud di sini?
itu memang sering tergambar bahwa wanita itu cenderung lebih pemalu daripada laki-laki. Itu sebabnya ketika seorang anak gadis, meskipun dia sudah jatuh cinta kepada seseorang lelaki, tapi cenderung dia tidak pernah mau mengungkapkan duluan. Dia malu. Paling yang dapat dilakukannya adalah sifat-sifat yang mungkin bisa menarik seseorang yang dia cintai gitu. Tapi kalau untuk mengungkapkan secara terus terang, perempuan cenderung lebih malu. Dan itu juga memang sesuai dengan adat ketimuran kita, sehingga tidak jarang sebetulnya perempuan ini tidak mendapatkan sesuatu yang memang dia cintai seperti itu, oleh karena mungkin cintanya tidak bersambut seperti itu. Lalu kemudian kita lihat lagi, seorang wanita paling tidak suka berkonfrontasi. Nah, seorang wanita cenderung lebih menyelesaikan permasalahan dengan damai. Berbeda dengan laki-laki. Seorang wanita, meskipun dia mengalami kerugian, bagi dia tidak begitu terlalu masalah, yang penting damai. Nah, kalau laki-laki cenderung kepada keadilan, atau gimana kita katakan, bahwa seorang laki-laki tidak mau diperlakukan salah seperti itu, atau mungkin tidak mau dia disalahkan pada saat yang dia sendiri tidak salah seperti itu. Nah, lalu kemudian kita lihat juga seorang wanita menghargai kesopanan. Nah, memang kita juga laki-laki juga menghargai kesopanan. Tapi seorang wanita itu akan sangat tertarik apabila dia lawan bicaranya sangat sopan, santun, apalagi dipenuhi dengan pujian seperti itu. Sehingga tidak jarang ada pepatah yang mengatakan semut mati di gula dan wanita mati di lagu. Maksudnya seperti itu, ketika seseorang wanita dipuji, di lagu, disanjung, maka dia tidak tahu. Artinya pada dasarnya dia seperti terbuai dengan rayuan itu. Sehingga tidak jarang perempuan yang baik, yang tulus hatinya, salah mendapatkan pilihan oleh karena si pria ini terlalu pintar menghargai dan merayu wanita tersebut. Lalu kemudian kita lihat lagi bahwa seorang wanita itu berjiwa lemah. Lemah, lembut, penyabar, ya. Itu biasanya ada pada diri setiap wanita. Lalu kemudian kita lihat lagi bahwa wanita itu suka meniru. Jadi kalau seorang wanita itu pergi ke suatu tempat, dia akan meniru apa saja yang ada dia jumpai, maka dia akan mempunyai keinginan melihat sesuatu yang baik di tempat yang dia kunjungi, akan mempunyai keinginan melakukan seperti itu. Jadi jangan heran kalau dalam hal berpakaian juga wanita itu sering berganti-ganti mode, ya. Karena apa? Karena suka melihat sesuatu gitu. Nah, kadang-kadang kalau tahun ini kita lihat kancing baju wanita di depan, mungkin tahun depan barangkali di belakang. Dan ada juga kadang-kadang yang di sisi kiri, di sisi kanan. Nah, itulah bahwa perempuan itu suka hal-hal baru dan suka meniru sesuatu yang baik. Ya. Lalu kemudian kita lihat lagi bahwa seorang perempuan itu, wanita itu sangat dikuasai oleh perasaan. Perasaannya sering berbicara. Jadi lebih mengandalkan perasaan ketimbang logika. Itulah kira-kira seorang wanita. Ibaratnya kalau seorang wanita, seorang ibu anaknya jatuh, lalu kemudian kepalanya berdarah, dia akan membawa perasaan, dia akan menangis dulu. Aduh, anakku udah kesakitan, dia akan lebih dulu menangis. Berbeda dengan baru ditolong. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki mungkin dia akan tolong dulu, bawa ke rumah sakit, baru kemudian menangis, ya. Lalu kemudian seorang wanita itu mudah memaafkan. Nah, ini salah satu kehebatan wanita dibanding pria, bahwa wanita itu sangat mudah memaafkan. Jadi kalau ada suaminya yang berulang kali salah pun, dengan sedikit rayuan dan permintaan maaf, seorang wanita saya kira sudah sangat gampang memaafkan seperti itu, ya. Nah, ini kadang-kadang kelemahan-kelemahan atau kelebihan-kelebihan ini yang sering dimanfaatkan pria yang suka membuat istrinya kecewa seperti itu.
Nah, lalu kemudian kita lihat lagi seorang wanita itu sangat gampang menyerah kepada keadaan. Salah satu contoh kalau kita pergi ke rumah sakit, wanita yang sakit akan cenderung lebih gampang diurus dan tidak cengeng dibanding lelaki. Biasanya lelaki yang sakit paling rewel ya, dibanding dan perempuan juga wanita, dia lebih tahan menderita menahankan rasa sakit. Nah, Bapak Ibu, di dalam segala kelebihan dan kekurangan sifat-sifat wanita ini, tetapi Tuhan menciptakan wanita menjadi seorang penolong bagi pria. Dan itu akan menjadi seorang wanita yang hebat, yang kemudian akan menentukan keberhasilan pasangannya. Kita akan melihat, saya akan ambil satu contoh di dalam Alkitab, seorang wanita yang bijaksana, cantik dan bijaksana, yaitu Abigail. Bapak Ibu, di dalam 1 Samuel 25 diterangkan bahwa Abigail ini menikah dengan Nabal. Kita tahu Nabal seperti namanya, dia adalah orang yang bebal. Lalu mereka tinggal di sekitar Gunung Karmel, di mana Nabal ini mempunyai banyak hewan piaraan, dan dia juga mempunyai budak atau mungkin pembantu, ya. Lalu dia mempunyai harta yang banyak. Nah, di sana juga ada Daud. Daud dengan pasukannya tidak pernah mengganggu Nabal ini, sehingga Daud dan pasukannya menjadi benteng bagi Nabal di dalam memelihara ternak di Bukit Karmel. Artinya dia tidak akan kehilangan dan tidak akan ada yang mengganggu oleh karena Daud ada di sana. Nah, suatu ketika Bapak Ibu, Daud menyuruh pasukannya, anggotanya, untuk menemui Nadal. Mereka menyampaikan salam, lalu kemudian meminta sesuatu kepada Nabal, ya. Tapi ternyata oleh Nabal, dia tidak menanggapi dengan positif. Dia mengatakan, siapa itu Daud? Kenapa saya harus memberikan persembahan upeti kepada dia? Saya tidak mengenal dia, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian Raja Daud, setelah orangnya itu kembali, pasukannya kembali kepada Daud dan menceritakan apa yang dia dengarkan daripada Nabal, Raja Daud pada saat itu menjadi berang. Lalu kemudian dia berjanji akan memusnahkan seluruh hewan ternak dan harta Nabal beserta orang-orangnya. Dan dia berkata tidak akan sampai pagi, semuanya akan habis dia sikat. Lalu Raja Daud pada saat itu mengirim 400 orang pasukannya untuk menyerang Nabal. Lalu kemudian ada 200 orang lagi pasukan cadangan yang menjaga bahan-bahan yang mungkin siap dikerahkan juga untuk menyerang. Nah, mendengarkan ini, hamba daripada Nabal ini atau hamba dari Abigail ini menjadi sangat cemas. Lalu dia menceritakan kepada Abigail. Nah, lalu Abigail mendengar itu, dia merasa khawatir bahwa akan terjadi pembunuhan dan mereka akan mati di tangan Daud. Akhirnya dia membawa tepung dan hewan yang sudah dia masak demikian rupa, dia lalu menemui Daud dan sampai menyembah dia kepada Daud, mukanya sampai ke tanah, dia katakan, janganlah kiranya amarahmu datang kepada kami. Dan janganlah kiranya engkau menjadi berhutang darah oleh karena membunuh orang-orang. Nah, di dalam pada saat itu Raja Daud berkenan terhadap Abigail. Lalu kemudian setelah itu maka Raja Daud membatalkan untuk menyerang Nabal dan pasukannya dan seluruh hewan ternaknya. Akhirnya Abigail pulang kepada Nabal, kepada keluarganya. Abigail menceritakan keadaan itu kepada suaminya Nabal, dan suaminya berpesta pora, dan beberapa saat kemudian
Tuhan begitu marah kepada Nabal sehingga menampar Nabal dan Nabal pun akhirnya mati. Dan ketika Nabal mati, Raja Daud mengetahuinya sehingga dia menyuruh pasukannya untuk mengambil Abigail menjadi istri Raja Daud. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kita dapat ambil dari cerita Abigail? Bagaimana bijaksananya seorang perempuan sehingga ia dapat melepaskan nyawa keluarganya, nyawa budaknya, bahkan harta ternaknya, termasuk juga menyelamatkan Raja Daud dari hutang darah karena akan terjadi pembantaian. Nah, ada banyak kisah-kisah wanita yang begitu sangat menghargai dan berkorban di dalam Alkitab terhadap keluarganya. Ada banyak contoh-contoh bahkan di sekeliling kita. Orang-orang yang perempuan, wanita-wanita, dan kaum ibu yang begitu menghargai dan sangat mengasihi keluarga serta orang di sekitarnya. Bapak Ibu, yang saya kasihi, malam ini mungkin kita sangat merefleksikan kehidupan kita karena kita akan melihat bagaimana perjuangan seorang ibu di tengah-tengah keluarga kita. Kita akan melihat bagaimana kita dibesarkan. Kita merasakan bahwa bagaimana seorang ibu berkorban di tengah-tengah keluarga kita sehingga membentuk kita seperti ada pada saat ini. Saya ingin saksikan Bapak Ibu. Ketika orang tua saya tinggal di rumah ini, setiap pagi jam 8 saya sudah tiba kembali di rumah ini setelah mengantarkan anak-anak sekolah dan istri saya. Jam 8 paling lama saya sudah sampai di rumah. Nah, apabila saya terlambat, ada kalanya saya dari tempat sekolah anak-anak langsung mengurusi pekerjaan saya. Tengah 9 nanti ibu saya sudah telepon. Di mana kamu? Ada ungkapan kekhawatiran yang disampaikan. Saya berpikir tidak mungkin lagi orang tua saya sebesar saya, sedewasa saya dikhawatirkan seperti itu. Saya tahu mencari jalan yang baik, tetapi itulah seorang ibu, naluri seorang ibu. Meskipun anaknya sudah pada dewasa, dia tetap akan khawatir. Nah, jadi jika sekiranya ada seorang ibu yang begitu proteksi terhadap anaknya, itu adalah oleh karena cinta kasihnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat pun Pak Sinuhaji yang gemuk besar seperti ini, bisa jadi mungkin ibunya juga akan khawatir jikalau Pak Sinuhaji ini tidak berkirim kabar kepada orang tuanya seperti itu. Dan mungkin kita semua yang ada di sini, bagaimana kisah perjuangan seorang ibu. Saya masih bisa tangkap kesaksian Bapak N. Sembiring, ya. Bagaimana seorang ibu mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya seperti itu, ya. Nah, ada satu kesaksian, ada satu cerita di Italia. Di sana katanya ada sebuah museum tempat penyimpanan barang-barang purbakala. Lalu di dalam museum itu ada satu tengkorak yang sudah membatu, tetapi di lengannya ada seorang anak kecil yang cacat. Lalu setelah ditelusuri ternyata kerangka manusia ini yang sudah membatu ditemukan di bawah gunung Pompe katanya, ketika gunung itu meletus. Lalu setelah diteliti, diambil suatu kesimpulan bahwa ketika gunung itu meletus, sebenarnya ibu ini mampu untuk menyelamatkan diri. Tetapi dia teringat kepada anaknya yang sedang tinggal di rumah yang lagi yang sudah cacat. Akhirnya dia kembali mengambil anaknya, namun sayang sebelum mereka keluar dari rumah itu, letusan gunung menutupi mereka sehingga mereka berdua mati pada saat itu.
ada banyak kita lihat bagaimana pengorbanan ibu kepada anaknya. Nah, sebagai seorang ibu, mungkin tidak ada anak yang terlalu tua baginya. Anak tetaplah anak. Nah, sebagai seorang istri, pada hari ibu ini, biarlah kadang-kadang juga di dalam keluarga kita ada banyak permasalahan. Bisa jadi mungkin suami kadangkala oleh karena pekerjaan yang begitu berat sehingga pulang dengan membawa kekecewaan. Nah, di sini peran istri untuk menghibur atau memberikan semangat kepada suaminya. Atau mungkin bisa jadi mungkin ada masalah di dalam pekerjaan sehingga mata pencaharian kurang. Nah, di sini mungkin istri harus mendukung penuh suaminya supaya jangan sampai ada pepatah dunia yang mengatakan di dalam keluarga Kristen, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, ya kan? Keluarga Kristen tidak boleh seperti itu. Keluarga Kristen tidak ada duit, kita tetap harus harmonis. Ya. Nah, pada malam ini Bapak Ibu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mengatakan, saya ingin berterima kasih kepada para ibu-ibu yang ada di sini. Coba saya mau melihat dulu. Saya akan ucapkan selamat Hari Ibu kepada orang tua kami, Opu Sondang Boru Simamora. Kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada orang tua kami, Nyonya KDP Huta Barat. Lalu mungkin juga Ibu Hasibuan, Nyonya Siregar, dan barangkali ada di sini Ibu N. Sembiring. Inilah ibu-ibu yang tidak pernah lelah menjadi ibu, yang selalu mendukung dan mendoakan anak-anaknya. Nah, mungkin juga ada orang tua kita yang tidak bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Ya, saya juga ingin ucapkan selamat Hari Ibu kepada Ibu Perangin-Angin. Sehabis renungan ini atau besok pagi, bolehlah menghubungi ibu-ibunya, mengucapkan selamat Hari Ibu. Karena sebenarnya yang diinginkan oleh ibu adalah kabar dari anak-anaknya, bukan hanya kiriman materi semata. Biarlah pada kesempatan yang indah ini, para ibu-ibu kami yang bijaksana, dan para istri yang mendukung suaminya, dan juga kepada adik kami yang bakal menjadi ibu, Juli Sagala, kami mengucapkan, Tuhan kiranya memberkati kita, menjadikan kebijaksanaan bagian daripada ibu-ibu kami, sehingga dapat membantu kami membangun keluarga yang lebih baik ke depan. Sehingga dengan demikian, keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang seutuhnya. Tuhan kiranya menyertai kita. Saya serahkan waktu ini kepada Bapak Sinu Haji. Terima kasih. Terima kasih atas pelajaran yang barusan diberikan oleh Ketua kita Pak H. Sigalingging. Dan pada saat ini juga kita semua mengucapkan selamat Hari Ibu. Di mana bahagianya kita mendapatkan ibu-ibu kita yang ada di rumah dan orang tua kita dibanding dengan wanita-wanita lain. Kita sangat bersyukur karena kita tetap didorong. Terlebih kepada saya yang membawa istri saya masuk ke Advent, tapi kadang lebih sering saya dikuatkan oleh istri saya. Jadi pada saat ini saya sangat terima kasih, dan terima kasih juga kepada orang tua yang ada di Zoom ini. Dan pada saat ini sampailah saatnya kita diskusi atau ada yang menambahkan, waktu dipersilakan. Boleh saya tambahkan ini, Pak Sinu Haji. Silakan Pak. Saya pikir tadi sebelum berakhir Pak Galingging mau menyindir ibu-ibu.
bahwa ibu-ibu ini selalu hanya memakai otak kanannya, penuh emosi, kurang terkendali. Kemudian yang laki-laki lebih rasio, pakai pikiran, logika gitu. Jadi kupikir tadi apa hanya maunya Pak Galingging ini. Bisa-bisa nanti nasi di rumah nggak masak ini kupikir kan gitu. Luar biasa Pak Galingging memang, saya kira semasa Zoom ini nampak dia bakatnya itu udah keluar semua. Luar biasa. Rupa-rupanya dia ingin mengatakan, kalau menurut saya, kalau nggak saya silap, mari kita kenali pasangan kita, bagi bapak-bapak ini ya, bahwa kita hendaklah lebih bersabar apabila ibu-ibu ada uang sedikit mau beli bunga, kan gitu ya, beli pot gitu. Nanti kalau beli itu perabot-perabot ya, emosi, nampak bagus ya. Sementara kita bagaimana supaya uang ini cukup untuk beli beras, uang anak sekolah, gitu. Jadi rupa-rupanya khotbah ini tadi ditujukan supaya kita lebih mengenal lah psikologi daripada pasangan kita. Nah, kalau kita kenal, kita lebih bisa mengerti, bisa toleransi. Ya, saya kira. Jadi akhirnya saya sangat membanggakan bahwa hari ini saya bisa dengar ini nasihat dari seorang Haji Galingging. Itu haji ya, Haji Galingging. Luar biasa Pak Galingging ya. Saya senang ini dengan kamu punya karena kebetulan memang di dalam psikologi dibilang bahwa manusia ini dua jenis kelamin ini memiliki cara berpikir yang berbeda. Bahwa kita laki-laki lebih memakai otak sebelah kanan katanya. Kalau wanita lebih memakai otak sebelah kiri. Lebih banyak kasih sayangnya otak yang sebelah kiri ini. Sebelah kanan, maaf ya. Sementara kita laki-laki lebih banyak yang sebelah kirinya, sehingga kita lebih banyak pakai logika, perhitungan, segala macam, matematik, analisis. Jadi dengan adanya khotbah ini kita akan lebih mengerti lah. Untuk ke depan jangan lagi kita suka ngamuk sama istri kita ya Pak Galingging ya. Saya masih sering ngamuk juga sama istri saya Pak Galingging. Jadi terima kasih nasihatmu ini. Besok saya bertobat lah Pak Galingging. Mudah-mudahan Tuhan tolong saya. Ya Pak Sinu Haji ya. Kita kadang-kadang memang enggak terlalu baik untuk istri kita. Tapi inilah manusia. Jadi mudah-mudahan Tuhan memberkati kita dengan pengertian ini. Amin. Terima kasih atas tambahan yang dibawakan oleh orang tua kami Pak Sembiring. Jadi mungkin masih ada dari yang lain, waktu dipersilahkan. Ada pertanyaan Pak Sinuaji. Silahkan Pak. Ini kebetulan topiknya tentang wanita ya. Saya nggak tahu berapa orang di antara kita yang memiliki latar belakang non-Advent ya. Tapi mungkin agak sensitif, mohon maaf sebelumnya. Tapi kalau saya bandingkan wanita Advent dengan wanita yang non-Advent, bagaimana perlakuan kepada suaminya, saya melihat bahwa non-Advent itu perjuangannya barangkali lebih berat. Emansipasi wanita di dalam Advent itu lebih besar. Sehingga kalau saya bandingkan dalam keluarga ya, saya tidak katakan mana yang benar dan mana yang salah ya, terlepas dari salah benar gimana. Tetapi kalau misalkan kita lihat yang HKBP lah misalkan gitu kan, suaminya cenderung lebih dihormati, lebih lebih wanita yang bekerja bahkan gitu kan, bekerja dalam rumah tangga ya. Tetapi kalau dia Advent, mungkin karena lebih maju atau lebih gimana berpikirnya,
banyak justru yang pekerjaan rumah diambil oleh suami gitu kan. Nah, di satu sisi mungkin ini baik, tetapi di sisi lain ini juga seperti menurunkan derajat sepertinya. Makanya saya bilang makanya saya katakan agak sensitif memang, karena beda orang bisa jadi beda persepsinya. Nah, saya ambil contoh dalam rumah tangga kami lah. Kalau kami di dalam rumah pun biasa, tapi ketika kakak-kakak saya ada di rumah yang mereka tidak ada yang Advent, mereka justru jadi bingung melihat saya begitu. Mereka menyalahkan saya. Kira-kira bagaimana tanggapan kita tentang hal ini? Saya melihat memang pria-pria Advent itu mungkin lebih feminim atau lebih apalah, mungkin seperti itulah kira-kira. Barangkali boleh kita tanggapi. Terima kasih. Pak Panjaitan, kebetulan Anda juga membangkitkan semangat saya untuk komentar lagi. Dulu di Cisarua itu ada dosen kita, namanya itu saya kira marganya Panjaitan, pokoknya Siagian tuh gimana ya, pokoknya orang Batak ya. Istrinya orang Manado, sama-sama dosen. Jadi Bapak ini, dosen ini, lebih sering kami lihat mencuci piring di luar rumah itu daripada ibu ini. Ibu ini bersolek sajalah kerjanya. Dan dia pergi ke kelas kemana. Ibu ini nggak pernah kami lihat kerja rumah. Nah, tetapi inilah sebenarnya yang harus kita cermati sebelum kita, seperti kamu juga dulu kan cermati juga dengan buruh Huta Barat ini sebelum kamu pinang dia menjadi istrimu, kan begitu ya. Kadang-kadang kita ini memang sudah suka sama dia, biarpun nanti kita ke dapur ya biarlah. Orang memang dia punya sifatnya dari keluarga memang nggak pernah ke dapur kok. Bisa. Seperti orang Jawa umpamanya di Medan ini, kalau dia perempuan kawin sama orang Karo, cedera lah ini. Ya, karena orang Karo ini kebanyakan minum kopi, berjudi, itu aja kerjaan di warung. Sementara istrinya diharuskannya ke sawah, cari kayu api. Kalau dulu zaman kayu api, ngurus anak, kan capek ya. Cuman kalau umpamanya sebaliknya, kalau istrinya itu adalah orang Karo ini rajin, yang perempuan ini ke ladang nih. Jadi yang suami ini pun rajin juga ke ladang. Jadi lebih makmur biasanya kalau orang Jawa suaminya, orang Karo istrinya, makanya mereka itu kerjasama kemana-mana. Jadi ini peringatan untuk anak-anak kita. Nanti kalau umpamanya dia Batak ini memang pantang itu laki-laki untuk kerja di dapur, katakan sama anakmu, jangan cari istri yang nanti dia hanya bersolek-solek aja. Tapi kalau sudah memang jodohnya nggak bisa juga dicegah. Saya dulu istri saya lihat rajinnya dia ke dapur, ya sekarang pun rajin juga. Jadi saya pun dilihatnya malasnya saya, tapi sekarang jadi merajin. Jadi ada juga perubahan. Kalau sudah ada jodoh itu, marilah kita belajar. Rupanya istriku ini kebiasaannya begini. Kita didiklah kembali kepada jangan dilihat kalau bapakku datang biarlah kamu yang cuci piring, begitu. Jangan nanti sempat dikritik pula sama bapak. Bagaimana permainku itu katanya nanti. Tersinggung pula permainnya kebetulan bukan orang Batak kan. Jadi ini budaya Pak. Budaya ini memang harusnya kita katakan kalau kamu berada di Sumatera Utara, suamimu orang Batak, kamu mesti rajin cuci piring. Tapi kalau saya umpamanya berada di kampungmu karena memang perempuan itu hanya bersolek-solek, biarlah aku yang cuci piring. Jadi sesuaikan dengan di mana kita berada, Pak. Budaya kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sembiring, mungkin sudah jelas ya Pak Pendaitan. Cuman mana tahu ada tambahan dari Pak Ketua, Pak Galingging. Saya boleh sedikit kasih jawaban buat Pak Panjaitan tadi. Sekalian kesaksian buat saya deh. Silakan Pak, silakan Pak.
Silakan. Oke, makasih. Jadi seperti Pak Panjaitan, kenapa wanita di luar seperti lebih menghormati suami yang non advent ya daripada pen? Kalau saya pribadi bersyukurlah wanita-wanita yang mendapatkan pria-pria advent, karena setidaknya kita diuntungkanlah wanita advent, artinya kita tidak merokok, tidak minum, tidak judi. Ya syukur-syukur juga kita takut Tuhan, tidak main perempuan kan gitu kan. Nah ini sudah nilai plus sebenarnya. Demikian juga adik-adikku, saya selalu kan, kalian mengapa harus melirik di luar? Bukankah kelebihan dari orang Advent itu sudah jelas ada? Tidak minum tuak, tidak dilapu tuak, tidak merokok, tidak minum. Sedikit pun uang itu lebih hemat daripada merokok. Coba kalau kita total-total, nah itu saya rasa sebenarnya nilai plus dari kita pria-pria Advent. Tetapi kalau tadi dibilang harga diri lelaki, kalau saya pribadi beda. Ini mohon maaf, prinsip saya memang sudah tertanam dari kecil. Ketepatan saya dari SMP itu sudah kos di rumah orang tua pendeta Abi Nebaho ya di Tanjung Kasong. Kalau nama pendeta itu sama kami, Berlin Nebaho. Saya Berlin Nababan kan. Makanya saya ditambah jadinya Berlin Jonari, dipanggil saya Jonari. Nah, dari situ saya banyak mendapat pelajaran tentang berumah tangga dari orang tua ini. Dia selalu berkata kalau pas kita sekolah sahabat atau apa, jangan pernah berharap engkau mendapatkan kebahagiaan dari orang lain, termasuk istrimu kelak atau anak-anakmu. Tetapi usahakanlah, berikanlah yang terbaik, dan kau berusaha untuk membagikan orang lain, baik istrimu, anak-anakmu, maka kebahagiaan itu akan engkau dapatkan sendiri tanpa engkau minta. Tetapi kalau kita berharap, biasanya orang kecewa ini. Makanya saya berusaha lebih kepada tujuannya itu, membahagiakan daripada saya berharap berbahagia. Kalau saya berharap berbahagia, pasti saya kecewa kalau tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Tetapi kalau saya berusaha membahagiakan orang lain, saya akan senang. Oh, akhirnya saya bisa memberi sesuatu gitu, walaupun mungkin nilainya tidak seberapa, saya akan lebih bahagia gitu memberi. Seperti ungkapan ya, memberi itu lebih jauh lebih apa? Lebih bahagia. Nah, itu prinsip saya. Dan saya juga punya pengalaman di komplek, waktu lajang saya sudah punya di komplek. Saya lihat di situ bapak-bapak nggak pernah ada yang berani bawa gendong anaknya. Tetapi ketika saya lahir, si Aurel, saya tiap sore tuh gendong dia, Pak. Makanya ada orang lihat mungkin aneh lah saya di situ. Tetapi akhirnya setelah anak saya kedua ketiga, lihat jadi rame bapak-bapak gendong-gendong terakhir. Nah ini pelajaran juga di komplek, karena komplek itu kan kita sudah lihat kan. Nah seperti itu nggak ada orang berani, paling ibu-ibu ngasih anak di komplek itu wajar. Malah istri saya pun mungkin ya pernah juga, tapi kalau gendong-gendong anak tidak. Bahkan saya pun di gereja ini mau ada juga yang negur saya, sebagai orang tua, bapak-bapak nggak cocok lagi gendong-gendong. Tetapi itulah ikatan saya bersyukur gitu loh. Di usia saya yang tua, saya masih diberikan kesempatan memiliki anak. Kenapa saya tidak memanfaatkan ini kesempatan terindah, momen-momen terindah bersama dengan anak saya, baik di gereja, di luar, dengan bukan saya mau menunjukkan saya lebih, tidak, tetapi ini adalah bentuk kasih saya gitu loh. Saya memang ya dengan merasakan ini berkat sukacita gitu, jadi saya akan melakukan. Makanya saya juga dengan istri, saya mohon maaf juga ini prinsip juga ya, saya tidak akan mau melanjutkan pendidikan atau dikasih jabatan apa bila jauh dari anak-anak. Saya tidak mau gitu, lebih baik saya keluar duit ataupun biar keluar uang daripada saya harus jauh meninggalkan anak-anak. Karena kebahagiaan itu kapan lagi mau didapatkan? Apakah kita harus nunggu tua baru dapat kebahagiaan kepada anak-anak, atau harus kita nunggu tua baru kita bisa membagikan anak-anak? Kan tidak juga. Semua kan dimulai dari awal sekarang. Nah, kalau soal harga diri itu tergantung orang lain sih. Kalau kita merasa itu adalah ikhlas dan kita senang, kenapa kita harus mikirin orang lain kita dianggap rendah atau segala macam? Saya selalu berpikir ya, anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu kan gitu kan. Jadi ya apapun kata orang, yang penting saya happy, senang. Saya mungkin ya tidak terlalu peduli dengan omongan lain ataupun ya apapun. Ya sama dengan mertua saya juga tidak apa. Ya mertua saya anggap saya ibu saya loh, bukan ada kompak kali dengan mertuanya pikir orang. Tapi ya itulah rasa sukacita saja sebenarnya. Jadi saya bersyukur. Jadi syukur itu saya dengan kasih, itu aja lah yang bisa saya sampaikan. Jadi ya kepada ibu-ibu,
Dan Sumeragam juga ada adik-adik kita ya, kalau bisa memang ya seiman lah kita orang Advent, karena nilai Advent itu jauh lebih tinggi sebenarnya kalau kita jujur. Saya aja walaupun sudah jadi tentara, saya bersyukur bisa bertahan di Advent. Kalau tidak mungkin ya berapa biaya yang harus saya hambur-hamburkan untuk rokok, minum, belum judi. Dan saya lihat teman-teman saya ya, mereka juga di kantor saya lihat ya banyak hancur-hancuran, sebenarnya penghasilan mereka jauh lebih besar, tetapi karena biaya hidup itu tadi jauh lebih mereka sengsara. Mungkin itu sedikit masukan Pak Panjaitan. Mohon maaf kalau saya sedikit agak mungkin bukan bertolak belakang, tapi itulah prinsip saya, itu aja. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Nambawan yang telah mengasih penjelasan. Mungkin Pak Panjaitan juga ada jawaban tersendiri nih ya. Atau Pak Ketua. Iya, ini istri saya jadi ngomong-ngomong sampai saya. Jadi nggak mau dia di Zoom. Nah, apa yang saya lihat di sini memang adalah memang secara pendidikan, secara apa kita budaya seperti Pak Nangari katakan tadi, itu tidak bisa dilepaskan. Jadi memang ketika antara pria dan wanita memang apa namanya memiliki kesibukan kerja sama-sama gitu kan, lain barangkali dengan di kampung ya. Tapi kalau kita misalkan kerja sama-sama, anak mesti diurus gitu kan. Di sini sekarang kadangkala yang menjadi masalah, apalagi bagi orang yang memiliki tradisi yang ketat dan kuat, di mana pria merasa ya dia sebagai pria ya dia mesti ini. Tapi di lain pihak ketika wanita harus bekerja bersama-sama dengan pria, anaknya mesti diurus. Nah, pria kadangkala menjadi apa? Menjadi egonya yang timbul. Nah, saya setuju sekali dengan Pak Nababan tadi katakan tadi, memang terkadang kita harus kesampingkan ego, kesampingkan omongan orang. Kemarin kami ada di komplek, kebetulan kami di komplek tinggal ini, di depan rumah, di samping rumah kami, di depannya kami kumpul-kumpul, ada 5 orang bapak-bapak ngomong-ngomong, lalu kemudian ada bapak Margalibong kebetulan muncul dari teras, kami panggil, rupanya dipanggil teman saya bilang, oh jangan dipanggil, bapak itu lagi nyapu. Memang bapak itu lagi nyapu. Saya bilang gitu, akhirnya mereka jadi ketawa semua gitu kan. Jadi sebenarnya barangkali memang tak bisa disamakan secara keseluruhan ya. Tapi saya setuju sekali dengan Pak Nabawan tadi, ketika memang dalam keluarga atau rumah tangga itu kita happy dengan itu, ya itu lakukan saja. Apa orang bilang ya itu biarlah orang-orang melihat masing-masing ya. Tetapi ketika kita happy dengan itu, ada seperti Pak Nangari katakan tadi, bapak-bapak yang nyuci gitu kan, mama ke ladang, ya kalau memang dengan demikian mereka happy ya biar itu yang terjadi kan begitu kan. Barangkali bapak-bapak itu tidak pintar bertani, ibu itu yang pintar bertani gitu kan. Sebaliknya barangkali ibu itu nggak pintar menyuci, tidak pintar memakai mesin cuci, bapak itu yang pintar ya. Biar itu terjadi gitu kan. Selagi mereka happy dengan semua itu. Tapi kalau memang mereka tidak happy dengan semua itu yang jadi masalah. Jadi maksudnya rumah tangga masing-masing barangkali memiliki perbedaan, tetapi memang secara umum kalau saya lihat antara Advent non Advent, katakanlah non Advent kalau udah malam begini suaminya dia lapo barangkali gitu kan. Nah istrinya masih banting tulang di rumah kan, pulang dari ladang atau pulang dari kantor masih mesti nyapu, malamnya mesti nyetrika, di lain pihak suaminya masih dilapo, ya itu ya nggak mungkin itu kita benarkan kan. Ya demikian tambahnya Pak, terima kasih. Terima kasih para Pak Panjaitan. Dan mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Atau dari ibu-ibu dulu sekali ya kan? Saya boleh. Oh ya Ibu, silakan Bu. Jadi kalau menurut bapak-bapak yang ada di Zoom ini, kalau bapak-bapak mengerjakan pekerjaan rumah juga sebagian, apa itu jadi merupakan penindasan bagi kaum bapak gitu? Nah ini yang sudah dijawab. Silakan Pak Asubuan dulu. Baik, mungkin saya kira hampir sama sih sebenarnya kita yang ada di Zoom ini. Saya kira kalau di rumah masing-masing, apalagi tadi sudah dijabarkan bahwa orang kita katakanlah orang Advent itu ya cenderung kalau bapak-bapaknya melakukan pekerjaan di rumah yang seharusnya dikerjakan perempuan, kalau bagi kita
saya pribadi lah, saya bisa katakan, saya tidak terlalu ambil pusing. Saya jemur kain, saya pastikan saya jemur kain, saya nggak ini, yang nggak jadi masalah gitu loh. Saya nyapu rumah, mungkin dilihat orang ya. Sejauh itu kita lakukan motifnya, nggak ada motif ini, kita memang ya sama-sama di rumah, sama-sama kerja, ya saya kira nggak jadi penindasan itu sih, nggak bentuk penindasan, bukan. Itu kan kesadaran kita masing-masing kan gitu. Ya kalau yang saya lihat, kebanyakan bapak-bapak yang kita fan lah saya bilang, saya kira nggak canggung lah untuk mengerjakan ya apa yang pantas kita kerjakan lah di rumah tangga kita masing-masing. Ya saya pribadi itu sih tidak merasa ya apa tadi kata Ibu Sigalingging, penindasan, bukan jadi bentuk penindasan, bukan. Ya karena kita kan melakukan itu nggak ada motif-motif yang lain. Ego kita ya kita kesampingkan seperti tadi yang sudah disampaikan juga. Jadi bersyukurlah ibu-ibu yang di Zoom ini punya suami orang Advent. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasibuan. Berarti jelasnya bukan penindasan ya Pak? Ya mungkin saya menambahkan sedikit ya. Kalau pada akhirnya nanti suami-suami misalnya menganggap nyuci piring itu adalah penindasan misalnya, bagaimana pula dengan kami? Kami ini udah 2 kutuk dosa kami dibebankan sama kami. Kami sudah susah payah bersalin dan melahirkan, kami juga ikut mencari makan. Ini udah 2 kutuk dosa yang pada awalnya, padahal Tuhan udah membagi yang mana untuk laki-laki, yang mana untuk perempuan, itu Tuhan sudah adil ya kan. Nah pada saat para suami kami memberatkan dalam hal cuci piring aja, bagaimana pula dengan kami yang pada akhirnya 2 kutuk itu harus kami jalankan ya kan. Jadi di sini intinya memang adalah kita saling mengasihi. Bagaimana bentuk suami mengasihi istri itu kan membantu pekerjaan rumah tangga, itu adalah salah satu bentuk mengasihi istri juga menurut saya, karena memang suami itu dituntut Tuhan untuk mengasihi istrinya. Jadi kerjasama yang baik antara suami istri mungkin itu yang lebih baik. Itu aja mungkin. Atau ada yang ibu-ibu yang lain boleh menanggapi, silakan Bu. Saya juga mau nanggapin dulu. Sebenarnya kalau dibilang penindasan sebenarnya tidaklah. Karena kadang kita kan punya kekurangan, kelebihan masing-masing. Makanya kita ada istri, tentu ada kelemahannya. Seperti saya juga, istri saya tahu banyak kelemahannya. Apalagi dia ya ada penyakit yang menahun dia alami. Otomatis kan saya juga harus tahu diri lah gitu, dikurang lebihnya. Nah, kalau seperti saya mungkin nyuapin anak saya paling nggak sabar gitu loh, karena anak saya itu ketepatan kalau makan itu nyemprot-nyemprot, muka kita yang disemprotnya semua. Makanya saya paling terus terang ya kalau ngasih makanan anak saya mungkin agak sulit gitu, karena saya nggak ada sabarnya menghadapinya. Tetapi kalau di lain itu saya mungkin lebih memilih pekerjaan lain, mencuci piring, nyapu, ngepel. Itu saya anggap sih bukan bukan suatu hal yang hina atau apa, itulah kita berbagi. Jadi artinya kalau bahasa Batak bilang godang air laut katanya, dus nirohado naben saut atau apanya kan artinya kesepakatan kita lah yang terbaik, mana yang terbaik menurut kita. Yang penting kita bisa laksanakan, apalagi kami ya dari dulu tidak ada pembantu, seperti juga orang tua jauh, mertua di Jakarta, saya pun ibu saya nggak ada kan. Bapak saya sendiri nggak mungkin saya berharapkan pas bersalin mereka ini keluarga yang lain, dan dengan dana yang terbatas juga kami tidak sanggup melihara menggaji yang untuk bisa membantu kami. Nah otomatis ya mau tidak mau gitu loh, saya bekerja harus apa, makanya saya juga menyadari kalau istri ini repot, makanya saya juga ya mungkin bagaimana supaya pagi jangan sarapan, jangan repot. Jadi saya hanya ya siapkan aja roti, susu, sudah selesai saya berangkat kerja. Tapi siang saya baru makan. Nah itulah mungkin
bagaimana kita sebenarnya mencari jalan keluar dalam rumah tangga, karena bagaimanapun ya kita berdua seumur hidup kan, tidak ada siapa lagi, karena itu sudah janji nikah kita juga kan, ya mau tidak mau ya kita lah berbagi suka dukanya itu. Jadi kalau kita mungkin seperti Bu Sinu Haji bilang, ya itulah enaknya Bu, bisa bekerja, ada suami bekerja, ada ini. Jadi saya juga, istri tidak bekerja di kantor apa, ya bekerja juga di rumah kan, mengurus anak. Itu coba kalau kita bayar pembantu berapa untuk satu orang baby sister? Wah, nggak terhitung juga. Jadi artinya semua kita bekerja untuk rumah tangga dan bekerja untuk Tuhan. Mungkin itu sedikit Bu. Terima kasih Bu. Salam. Terima kasih kepada Pak Nabawan. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 9, maka bisa disimpulkan oleh Pak Ketua. Saya sebenarnya sangat senang berdiskusi, Pak, ya kan? Tapi kalau memang mau kita akhiri, saya sudah lihat bahwa sudah cukup lengkap tadi diskusi kita. Artinya bagaimana peran kita di tengah-tengah keluarga, membantu bekerja sama dengan istri. Tapi tadi memang yang mau saya tekankan, bagaimana peran istri itu menghormati suaminya seperti itu, yang menyelamatkan keluarganya gitu, sehingga suaminya tidak mendapat malu. Ada kan di Amsal dikatakan seperti itu. Nah, memang kalau berbicara tentang rumah tangga, yaitu tak terkecuali juga dengan rumah tangga orang Kristen, semua kita mempunyai ciri khas tersendiri di dalam rumah kita. Saya dulu ketika baru menikah, Pak, dengan istri, saya menjadi tukang sapu. Karena mulai dari ladang saya suka menyapu, membersih-bersihkan rumah gitu ya. Jadi saya menyapu sampai anak-anak ini besar gitu. Dan itu saya kerjakan dengan penuh sukacita. Nah, lalu setelah anak-anak ini besar, ya itulah mereka lah yang ambil peran itu. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika dulu saya masih bekerja, saya bisa pergi ke tempat lain bekerja berbulan-bulan, semuanya saya kerjakan sendiri. Saya nyuci sendiri, masak sendiri, dan semua saya kerjakan sendiri. Nah, ketika di rumah, apa salahnya saya pikir saya lakukan seperti itu juga kan, seperti itu. Tapi setelah tua ini, Pak, saya merasa tidak bisa jauh dari istri itu. Karena terkadang dengan mengambilkan minuman pun, saya butuh bantuan istri. Buat makan, butuh bantuan istri. Bagaimana sekiranya kalau waktu muda dulu saya tidak bantu dia, tentu dia kan tidak mau saya suruh sekarang, kan begitu kan? Ya kan ada unsur balas dendamnya lah, kira-kira seperti itu ya kan? Nah, jadi itu sebabnya tadi saya mau tekankan bagaimana istri itu menghormati suaminya, karena seperti itulah yang dikehendaki Tuhan, bahwa suami itu menjadi kepala istri dan suami mengasihi istrinya. Nah, mengasihi dalam kata di sini, ketika suami mengasihi istrinya, itu akan dirasakan sebagai cinta yang dalam seperti itu. Lalu mungkin kalau istri menghormati suaminya, itu juga dirasakan sebagai sebuah cinta. Jadi bukan menghormati seperti takut gitu ya, seperti bagaimana kita menghormati orang lain seperti itu, tapi menghormati yang penuh dengan cinta kasih seperti itu. Tapi sebelum, tak usahlah saya yang simpulkan, Pak. Kebetulan di sini ada hadir Bapak Pendeta kita kan, bagaimana seharusnya hubungan suami istri itu yang relevan menurut Kristiani seperti itu. Saya serahkan dulu kepada Bapak Pendeta sekaligus mengakhiri diskusi nantinya. Terima kasih. Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Terima kasih atas partisipasi kita dalam diskusi setelah kita mendengarkan paparan firman Tuhan, dan mohon maaf dulu baru nyampe kami ini dari Dolok Masihul ya, dari Masihul tadi sama Lia Sihombing, ya ada urusan keluarga. Jadi baik, saya langsung aja ke menanggapi. Jadi memang
benar apa yang dikatakan para pendahulu kita, sering mereka katakan bahwa rumah tangga adalah sekolah yang tidak ada tamatnya. Ya, jadi memang kita harus belajar terus bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik. Ya, belajar terus. Artinya kalau dikatakan sekolah yang tidak ada tamatnya, berarti itu adalah sebuah progres. Nah, artinya kita harus berkembang, bertumbuh. Nah, kita harus belajar dari pengalaman. Ketika istri kita ngambek atau marah, atau ketika suami kita ngambek atau marah, seharusnya seiring berjalan waktu, kita lebih mengenal pasangan kita itu. Kita lebih mengenal karakternya, kelemahannya, nggak ada yang sempurna. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi, dan bisa menaklukkannya. Bila memungkinkan, bisa menaklukkan karakter yang tidak benar dari pasangan kita itu. Nah, kita juga bertanggung jawab membentuk dia, membentuk suami kita itu, membentuk istri kita itu seperti yang kita inginkan. Tetapi ketika kita tidak mencapai standar yang kita harapkan itu pun, kita memang harus bisa saling melengkapi. Kitalah melengkapi kekurangan pasangan kita itu. Jadi kembali ke prinsip Alkitab, Efesus 5 ya, ayat 25 itu, ya mungkin, hai suami kasihilah istrimu seperti Kristus. Jadi sebenarnya kalau kita bisa terapkan itu, ayat itu satu ayat saja, nggak usah kita pelajari Alkitab itu, tapi penerapannya yang sulit. Jadi di situ perlulah intinya kita selalu berusaha berjuang dan memohon pertolongan Tuhan. Jadi suami yang takut akan Tuhan sudah pasti rumah tangganya berhasil, istri yang takut akan Tuhan sudah pasti rumah tangganya berhasil, langgeng, walaupun banyak lika-likunya. Jadi prinsipnya ya tetap kita mengandalkan Tuhan, sama-sama sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, hai suami kasihilah istrimu seperti Kristus. Jadi seperti Kristus kita mengasihi istri. Kan siapa kita yang hadir ini sudah mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi jemaat? Ya, belum ya. Jadi sebaliknya, hai istri, hormatilah suamimu. Ya, jadi hormati itu wajib ya di dalam Tuhan. Artinya wajib, nggak ada pengecualian di situ. Hormatilah suami kecuali dia begini, nggak ada. Ya, hormati sama seperti kita menghormati orang tua. Walaupun orang tua kita itu cerewet, walaupun orang tua kita itu kadang nggak selamanya benar. Nah, apalagi orang tua kita nggak berpendidikan, tidak punya pengalaman di kampung, kita sudah ke kota, sudah banyak pengalaman. Nah, tetapi walaupun kita nggak seide, dan mungkin nggak benar juga apa yang dibilang orang tua, kita harus tetap menunjukkan sikap hormat. Nggak boleh lantang ngomong atau menyakiti hatinya. Demikian juga istri terhadap suami harus tetap hormat, apapun tanpa alasan. Ya, jadi itulah yang boleh saya sampaikan sedikit. Terima kasih. Terima kasih atas kesimpulan yang sudah diutarakan oleh Pak Pendeta. Jadi malam ini adalah malam permintaan doa. Jadi kepada Pak Turangan untuk bersiap. Jadi yang perlu kita doakan pada malam hari ini adalah firman yang barusan dibawakan oleh Pak Galinggeng, baru pembicara dan peserta Zoom yang ada pada saat ini, dan kira-kira apa lagi? Tambahan satu lagi, ketepatan minggu lalu, hari Minggu ya, orang tua saya baru dibawa dari kampung ke Medan ini juga lagi posisi drop. Saya juga kemarin ya puji Tuhan lah lagi bergumul. Sebenarnya saya dihubungi ketua kita juga untuk menyampaikan firman pada Rabu ini sebenarnya. Namun saya ya karena ketepatan orang tua lagi sakit yang cukup kritis kemarin, tapi puji Tuhan tadi pagi sudah mulai mau makan dan sudah bisa duduk dan akhirnya ya sudah lebih sehat lah. Memang saya agak bergumul kemarin karena kondisi datang ke Medan ini dengan demam 38,6, batuk dan serak, ditambah lagi perutnya kembung keras dan tidak bisa berdiri karena ada pembengkakan di pinggang. Jadi saya, aduh kalau bawa rumah sakit ini pasti sudah dibilang COVID, saya pikir. Jadi, tapi karena saya lihat riwayatnya di kampung bersama adik saya, ya memang mereka juga tidak ada keluar selama 2 minggu ini ke pesta atau kemana. Saya jadi yakin kalau itu bukan COVID, jadi saya rawat di rumah dan puji Tuhan tadi pagi sudah bisa makan dan sudah bisa duduk lah. Mudah-mudahan
saya pijat sendiri lah, saya obati sendiri, saya kasih antibiotik sendiri. Ya saya tanya juga raya saya, ya saya bersyukur sekarang sudah lebih sehat dan mudah-mudahan prosesnya bisa lebih cepat pulih. Mungkin itu didoakan Pak untuk kesempatan ini. Terima kasih. Pak. Yang lain lagi Pak? Ada lagi yang lain? Oke, jadi Pak Turangan. Ya Pak. Yang perlu didoakan pada malam hari ini adalah firman yang baru kita pelajari Pak. Baru pembicara. Baru peserta Zoom. Dan orang tua kita, orang tua dari Pak Ben Nababan. Supaya cepat semakin pulih Pak. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami kepadamu atas segala berkat, kasih sayang Tuhan kepada kami sepanjang hari-hari bekerja yang telah kami lewati beberapa hari yang lalu. Dan kami boleh diberikan kesempatan di pertengahan minggu bekerja ini untuk datang berbakti memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya perbaktian kami ini meninggikan nama Tuhan dan menguatkan iman kerohanian kami untuk bisa menjadi pasangan yang berkenan di hadapan Tuhan, saling menghargai sesama suami, istri, dan juga ya Tuhan menghargai orang tua kami, khususnya dalam memperingati Hari Raya Ibu. Biarlah kiranya kami saling menghargai akan orang tua kami. Kami mendapatkan pelajaran yang sangat berharga saat ini. Biarlah kiranya dengan bantuan Kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat hidupkan di dalam kehidupan kami, sehingga dengan demikian kami bersiap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berterima kasih untuk hamba Tuhan, Bapak Sigalingging yang sudah membawakan pekabaran ini. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagiannya di dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam mata pencariannya, di dalam kesehatan, dan terlebih di dalam pelayanannya kepadamu. Berkati hamba Tuhan ini beserta dengan keluarganya, agar dengan demikian mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga malam hari ini berdoa untuk orang tua kami yang ada di Zoom ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, mereka yang sudah hadir malam hari ini mendapatkan suatu berkat, sehingga dengan demikian sebagai orang tua mereka boleh memberikan suatu masukan, memberikan suatu arahan kepada kami yang masih muda, sehingga dengan demikian ya Tuhan kami dapat diarahkan lebih dekat dengan Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami yang tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada. Kasih sayang Tuhan menyertai mereka. Dan biarlah kiranya di masa pandemi ini, orang tua kami ini semua berada di dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kami berdoa untuk orang tua daripada Bapak Nababan. Biarlah kiranya ya Tuhan, dengan permasalahan kesehatan yang dialami, Tuhan akan turut campur tangan melalui makanan, obat-obatan, dan perawatan yang diberikan. Dan itu merupakan suatu resep untuk mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan, sehingga dengan demikian kami akan mendengar sukacita karena orang tua kami ini boleh pulih dan boleh kembali sehat dan boleh beraktivitas sebagaimana biasanya. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota jemaat Tuhan, baik yang ada sudah hadir dalam kebaktian pada malam hari ini maupun yang tidak sempat hadir, dalam segala halangan, di dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan kiranya bantu dan turut campur tangan, sehingga dengan demikian mereka boleh mendapatkan kekuatan melalui setiap permasalahan, tantangan, rintangan hidup, sehingga dengan demikian mereka tetap kuat di dalam iman kerohanian. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, jadilah semua atas kehendak-Mu. Kami mau berdoa dan mengucap syukur selalu di dalam nama Yesus. Amin.
tibalah saatnya kita menutup pelajaran kita pada malam hari ini. Kita buka lagu Sion nomor 62. Setelah bernyanyi ditutup doa oleh Pak Ketua kita Haga Lingging. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, pada malam hari ini Bapa, ketika kami akan mengakhiri ibadah kami, ibadah pertengahan minggu ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan Bapa. Kami percaya akan firman Tuhan, bahwa kalau Engkau masih memberikan kami kehidupan, Engkau juga akan menopang kehidupan kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami, Bapa. Bapa di surga ada dalam menghadapi hari-hari kami, Tuhan. Biarlah kami, suami, istri, keluarga, dan orang tua, ya Tuhan, dapat saling mendukung, saling mengingatkan, saling mencintai, dan saling menghargai di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, Tuhan. Sehingga dengan demikian, ya Bapak, kami melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing.
Bapa di surga pada sisa malam hari ini Tuhan. Ketika kami akan pergunakan menjadi istirahat kami di tempat tidur kami masing-masing. Engkaulah yang memberkati kami Bapa. Menjaga serta menjauhkan kami dari segala gangguan-gangguan ya Tuhan. Dan bangunkan kami besok pagi Bapa dengan kesehatan yang prima supaya kami dapat bekerja, mengisi hari-hari kami teristimewa memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, bila mana mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan dalam ibadah kami ini, kami datang kepada Tuhan mohon ampun Bapa, supaya tidak terhalang setiap berkat yang Tuhan memberikan kepada kami. Ada banyak permohonan yang ingin kami sampaikan Tuhan, tapi kami percaya kami adalah anak-anak-Mu. Berikanlah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Sekarang waktunya kita serahkan kepada ketua kita. Ya, yang pertama saya mau ucapkan dulu selamat ulang tahun kepada Pak Nanghari Sembiring.